Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Bagaimana kabarnya anak-anak yang soleh dan soleha? Semoga Allah Azza wa Jalla selalu memberikan kesehatan, keselamatan, keberkahan, dan kemudahan kepada kita semua. Alhamdulillah, hari ini kita telah memasuki tema 7 peristiwa dalam kehidupan, subtema 2 peristiwa kebangsaan seputar proklamasi kemerdekaan, pembelajaran 2. Nah, di pembelajaran 2 ini kita akan membahas tentang materi sejarah dan bahasa Indonesia. Yang pertama, Bapak akan membahas tentang materi sejarah terlebih dahulu, yaitu tentang peristiwa setelah kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mengadakan sidang. Tujuan sidang yaitu untuk membentuk susunan pemerintahan beserta alat-alat kelengkapan negara. Rapat dari sidang PPKI menghasilkan keputusan sebagai berikut. Yang pertama, undang-undang sebagai dasar negara, yaitu Undang-Undang 1945. Yang kedua, menetapkan Insinyur Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia dan Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Dan yang ketiga, pekerjaan Presiden untuk sementara waktu akan dibantu oleh Komite Nasional. Sedangkan pada 19 Agustus 1945, PPKI melakukan sidang kembali yang menghasilkan keputusan sebagai berikut. Yang pertama, menetapkan 12 kementerian yang membantu tugas Presiden dalam pemerintahan. Yang kedua, membagi wilayah Indonesia menjadi 8 provinsi. Peristiwa proklamasi kemerdekaan telah membawa perubahan yang besar pada nasib bangsa. Bangsa Indonesia bebas dari belenggu penjajah yang penuh penderitaan. Nah, alhamdulillah berkat rahmat Allah, maka bangsa kita bisa merdeka. Oleh sebab itu, anak-anak yang soleh dan soleha harus tetap menjaga perdamaian, menjaga keutuhan NKRI, dan tetap semangat dalam memajukan bangsa Indonesia. Nah, ada yang tahu apa PPKI itu? PPKI singkatan dari Panitia Pelaksanaan Kemerdekaan Indonesia. Nah, selanjutnya Bapak akan membahas tentang peristiwa setelah kemerdekaan. Nah, tentunya setelah kemerdekaan, bangsa Indonesia melakukan berbagai kegiatan dalam mengenang kemerdekaan. Di antaranya, yang pertama, setiap tanggal 16 Agustus diselenggarakan pidato kenegaraan dari Presiden di depan sidang paripurna DPR. Setiap tanggal 17 Agustus diselenggarakan upacara kemerdekaan. Kemudian seluruh rakyat Indonesia diharuskan mengibarkan bendera merah putih di depan rumahnya pada tanggal 17 Agustus. Nah, sekarang Bapak akan membahas tentang profil atau data dari Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Insinyur Soekarno lahir di Surabaya pada tanggal 6 Juni 1901. Nama asli beliau yaitu Kusno Susrodi Harjo. Insinyur Soekarno lulusan dari Teknisi Higis School, yaitu sekarang merupakan dari ITB. Ada yang tahu ITB itu apa? ITB adalah singkatan dari Institut Teknologi Bandung. Insinyur Soekarno merupakan pendiri Partai PNI, yaitu Partai Nasional Indonesia, pada tanggal 4 Juli 1927. Insinyur Soekarno merupakan presiden yang pertama di Indonesia. Insinyur Soekarno mendapatkan gelar sebagai pahlawan proklamator. Beliau wafat pada tanggal 21 Juni 1970 di Blitar.
Muhammad Hatta. Muhammad Hatta lahir di Bukit Tinggi pada tanggal 12 Agustus 1902. Nama asli beliau adalah Muhammad Attar. Muhammad Hatta lulusan dari Handels Hogeschool, Belanda. Muhammad Hatta merupakan Ketua Perhimpunan Indonesia atau organisasi pelajar di Belanda. Muhammad Hatta juga sebagai pemimpin Putra dan PPKI. Muhammad Hatta merupakan Wakil Presiden Republik Indonesia yang pertama. Beliau mendapatkan gelar sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Muhammad Hatta wafat di Jakarta pada tanggal 14 Maret 1980. Selanjutnya, Bapak akan membahas tentang kata baku dan tidak baku. Bahasa baku adalah ragam yang dikembangkan dan diterima kalangan masyarakat khas sebagai bahasa resmi. Kata baku adalah kata yang berdasarkan ejaan yang telah disempurnakan yang berdasarkan kaidah Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Sedangkan kata tidak baku adalah kata yang tidak berdasarkan pada Kamus Besar Bahasa Indonesia. Contoh dari kata baku yaitu standarisasi. Kata tidak bakunya standarisasi. Dan yang kedua, kata bakunya contohnya nasib. Dan kata tidak bakunya adalah nasib. Nah, untuk menemukan kata baku dan tidak baku, anak-anak yang soleh dan soleha harus mencari di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Atau bisa juga mencari di mesin pencarian Google. Alhamdulillah, materi telah disampaikan. Pembelajaran 2 ini, tugas dari pembelajaran 2 ini yaitu halaman 67, yaitu menemukan kata baku atau tidak baku dari kata atau istilah yang telah disediakan pada kolom pada gambar. Nah, Bapak akan memberikan contoh yaitu yang pertama bendera. Bendera merupakan kata baku. Kemudian anak-anak yang soleh dan soleha kemudian membuat kalimatnya. Contohnya, setiap tanggal 17 Agustus 1945, warga masyarakat dihimbau mengibarkan bendera merah putih. Nah, sekarang anak-anak yang soleh dan soleha memilih kata atau istilah pada kolom di samping mana kata baku dan tidak bakunya. Nah, anak-anak yang soleh dan soleha bisa mencari di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Apabila tidak ada kamusnya, bisa mencari di mesin pencarian Google atau di internet. Alhamdulillah, pembelajaran telah selesai. Semoga ilmu yang disampaikan bermanfaat. Semoga anak-anak yang soleh dan soleha tetap sehat selalu, tetap menjaga kesehatan dan disiplin dalam mengerjakan tugas dan mengumpulkan. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.